Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita sampai ke zaman ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Sebelum lanjut ke materi, perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Atika Henuarsi, nomor induk 1911000499. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Alma-Ata Yogyakarta, tahun angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan resensi buku yang berjudul Filsafat Pendidikan, karya Muhammad Anwar, guna memenuhi tugas akhir semester ini. Yang pertama yaitu identitas buku. Judul buku Filsafat Pendidikan. Penulis Muhammad Anwar. Penerbit Renada Media Group. Tahun terbit tahun 2015. Kota terbit Jakarta. Tebal buku 176 halaman. Yang kedua yaitu biografi penulis. Muhammad Anwar lahir di Kota Palu, Sulawesi Tengah, tahun 1977. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah diselesaikan di kota kelahirannya. Pendidikan atas diselesaikan di Sulawesi Selatan dengan masuk pada kelas khusus. Disinilah penulis mulai banyak belajar tentang segala sesuatu yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Jauh dari orang tua dan saudara membuat penulis berusaha melakukan segala sesuatu dengan mandiri. Sejak penulis tercatat sebagai mahasiswa, disinilah penulis mulai belajar berorganisasi dan berinteraksi lebih baik, namun perlahan tapi pasti. Penulis mulai mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk sosial, serta mulai aktif dalam berbagai kepanitiaan dan menemukan banyak inspirasi. Sejak tahun 2005, beliau menjadi dosen pada Fakultas Tarbiyah atau Pendidikan di STAIN Dato Karama Palu, dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Dia mengampu mata kuliah manajemen dan kewirausahaan. Materi yang ketiga yaitu pembahasan isi buku. Buku yang berjudul Filsafat Pendidikan ini memiliki 8 bab. Buku ini membahas perihal filsafat pendidikan yang lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan praktis, mengandung maksud bahwa pendidikan sebagai aspek kebudayaan mempunyai tugas antara lain menyalurkan nilai-nilai hidup, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai normal tingkah laku kepada subjek didik yang bersumber dari filsafat atau kearifan orang tua dan keluarga. Pelaksanaan pendidikan tersebut juga merangkum antara teori pengetahuan dan filsafat yang terkandung di dalam pelajaran yang diberikan oleh para pendidik. Kajian utama filsafat pendidikan ini secara komprehensif menyajikan dan membahas topik materi pokok filsafat antara lain bab 1, pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Bab 2, pengertian pendidikan dan filsafat pendidikan serta peranannya. Bab 3,
Masalah pokok filsafat dan pendidikan. Bab 4. Proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Bab 5. Tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Bab 6. Fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Bab 7. Demokrasi pendidikan. Bab terakhir atau bab 8, aliran-aliran filsafat pendidikan. Saya akan menjelaskan beberapa bab di dalam buku filsafat pendidikan ini. Bab pertama, pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Pengertian filsafat. Filsafat dalam arti pertama adalah jalan yang ditempuh untuk memecahkan masalah. Sedangkan pada pengertian kedua merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemecahan atau pembahasan masalah. Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak pernah sepi dan terus melekat dengan masalah, baik sebagai individu dalam keluarga, masyarakat, dan negara, maupun dalam masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Di samping itu, filsafat mempunyai konotasi dalam segala hal yang bersifat teoristis, transendental, abstrak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia yang senantiasa mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan, maka pengertian filsafat juga mengalami perkembangan dan perubahan konotasi yang telah menguasai kehidupan manusia, sehingga mempengaruhi filsafat hidup suatu bangsa menjadi norma negara. Kehidupan bangsa dan negara dengan segala aspek kehidupannya berdasarkan asas-asas filosofis seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Hampir dapat dikatakan bahwa filsafat sebagai filsafat negara menjadi asas filsafat pendidikan suatu masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka pembentukan dan pembinaan manusia menjadi warga negara yang baik. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pengertian filsafat dilihat dari segi praktisnya telah berkembang dan berubah, baik mengenai ruang lingkup, metode, sistem, dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan budaya umat manusia, perkembangan dan perubahan tersebut tidak meninggalkan ciri khusus filsafat, yakni mempunyai watak pandangan hidup dan pandangan tentang dunia secara keseluruhan dan kesemestaan. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Yang pertama, kehidupan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Filsafat mempunyai kedudukan sentral dan asal atau pokok, karena filsafat pada awalnya merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran pengetahuan. Tetapi manusia tidak pernah merasa puas dengan meninjau sesuatu dari sudut yang umum, melainkan juga ingin memperhatikan hal-hal yang khusus. Kemudian timbullah penyelidikan mengenai hal-hal khusus yang sebelumnya masuk dalam lingkungan filsafat. Jika penyelidikan ini telah mencapai tingkat tinggi, maka cabang penyelidikan itu melepaskan diri dari filsafat menjadi cabang ilmu pengetahuan baru yang berdiri sendiri. Yang kedua, yaitu kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Filsafat merupakan ilmu yang berusaha mencari ketetapan dan sebab-sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu atau seluruh dunia dan alam ini sebagai pandangan hidup. Apabila pandangan ini mengenai manusia, yaitu pikiran, budi, tingkah laku, dan nilai-nilainya serta tujuan hidup manusia baik di dunia maupun sesudah dunia ini tiada, yang kemudian disebut pedoman hidup.
Selanjutnya, materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan isi buku. Kelebihannya yaitu buku ini cocok untuk digunakan sebagai bahan ajar karena isi atau materi buku yang terkandung di dalamnya tersusun secara sistematis yang memudahkan kita untuk memahami materi secara berkala yang dibahas pada setiap bab. Bahasa di buku ini juga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya yaitu kekurangan isi buku. Buku tidak memiliki latihan yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Buku tidak memiliki rangkuman. Lalu buku tidak melampirkan gambar yang menjadi salah satu penarik perhatian pembaca. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila banyak kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.